Jangan melakukan puasa illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu muttafaqun alaih. Jamaah maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan, khususnya nikmat iman, sehingga alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah kembali melanjutkan pengajian kita. Jamaah yang saya muliakan, insyaallah tinggal hitungan hari kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Untuk mencerahkan kembali ingatan kita, pemahaman kita berkaitan bulan Ramadan dan puasa itu sendiri, kita baca beberapa hadis berkaitan tentang kitabus syiyam, pembahasan tentang puasa. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takaddamu ramadhana bisawmi yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu muttafaqun alaih. Hadis yang sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, la takaddamu ramadhana bisawmi yaumin wala yaumaini. Jangan kalian mendahului bulan suci Ramadan dengan melakukan puasa sehari atau 2 hari. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu, kecuali seseorang yang sudah menjadi kebiasaan berpuasa dengan satu puasa tertentu, falyasumhu, silakan dia mempuasakannya. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati sahnya. Nah, maksudnya bagaimana hadirin? Larangan Rasulullah melakukan, jadi larangan Nabi melarang kepada kita jangan melakukan puasa 1 hari kah, 2 hari kah, 3 hari kah sebelum memasuki bulan suci Ramadan, tapi itu dimaksudkan sebagai puasa penjemputan, puasa pendahuluan terhadap bulan Ramadan. Biasa di kampung orang istilahkan
puasa Pak Dupa ulen Ramalang. Jadi puasa penjemputan pendahuluan bulan Ramadan. Nabi melarang kita melakukan puasa dengan niat itu. Apakah 1 hari, 2 hari, 3 hari, tapi niat adalah untuk penjemputan bulan Ramadan. Niat sebagai puasa pendahuluan terhadap bulan Ramadan itu dilarang. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu, kecuali seseorang yang sudah menjadi kebiasaan berpuasa dengan suatu puasa, menjadi kebiasaan berpuasa pada hari tertentu, itu sudah menjadi kebiasaannya, silahkan dia berpuasa. Silakan. Contoh hadirin, ada orang menjadikan kebiasaan berpuasa pada hari kelahirannya. Itu disunatkan kita berpuasa pada hari kelahiran. Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat, kenapa Nabi suka berpuasa hari Kamis? Saya ulang, kenapa Nabi suka berpuasa hari Senin? Kenapa Rasulullah suka puasa hari Senin? Jawabannya Nabi, saya berpuasa hari Senin, pertama, fihi wulidtu, karena pada hari Senin aku dilahirkan. Wa fihi bu'istu, karena pada hari Senin aku diangkat oleh Allah menjadi rasul. Wa fihi unzil alayya, karena pada hari Senin pertama kali wahyu diturunkan kepadaku. Maka aku berpuasa pada hari Senin sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu alasannya Nabi suka berpuasa pada hari Senin karena itu hari kelahirannya. Nah, berangkat dari penjelasan Rasulullah itu, maka dipahami, andai kata ada orang ingin berpuasa pada hari kelahirannya, itu sunnah baginya. Menjadikan kebiasaan berpuasa pada hari kelahirannya, maka bagi dia itu adalah sunnah. Ada orang kebetulan dilahirkan hari Rabu. Kebetulan dia dilahirkan hari Rabu. Jadi setiap Rabu dia puasa. Setiap hari Rabu dia puasa sebagai bentuk syukur kelahirannya, karena dia dilahirkan hari Rabu. Misalnya kebetulan bulan suci Ramadan jatuh pada hari Kamis. Kebetulan bulan Ramadan jatuh pada hari Kamis. Bagaimana ini? Apakah dia tidak bisa berpuasa pada hari Rabu karena besok sudah masuk bulan Ramadan? Silakan. Silakan. Itulah yang dimaksud tadi dalam pengecualian. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu, kecuali seseorang yang sudah menjadi kebiasaan berpuasa pada hari tertentu, silakan dia mempuasakannya, karena puasanya itu tidak dimaksudkan sebagai penjemputan pendahuluan terhadap bulan Ramadan, tapi menjalankan kebiasaannya. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati sahnya. Kemudian hadis berikutnya, wa an Hafsah ummil mu'minin, dari Hafsah ummil mu'minin
radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyiti siyama qablal fajri fala siyama lahu." Rawahul Hamsah. Jadi hadis yang disampaikan oleh Hafsah, ini Hafsah putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi itu Nabi Muhammad, itu Rasulullah, 4 khalifah. Jadi Khulafaur Rasyidin 4 orang, 2 mertuanya dan 2 menantunya. Abu Bakar mertuanya Rasulullah, ayahnya Aisyah. Umar bin Khattab mertuanya Nabi, inilah ayahnya Hafsah. 2 khalifah yang lain itu menantunya. Utsman bin Affan itu menantunya, memperistri putri Rasulullah. Bahkan 2 putrinya Nabi yang diperistri. Maksudnya di sini bergantian, bukan bersamaan. Haram hukumnya memadu 2 orang perempuan yang bersaudara. Haram hukumnya memadu perempuan antara bibi dan kemanakannya. Bibi kemanakan, maksudnya itu ibunya bersaudara. Itu tidak boleh. Utsman bin Affan, 2 putrinya Nabi yang diperistri. Makanya Utsman dijuluki Zunnurain, yang memiliki 2 cahaya. Ali bin Abi Thalib juga menantunya Nabi, sekaligus sepupu satu kalinya, memperistri putri Nabi, Fatimah Zahra. Tuh Fatimah. Jadi kalau ada yang mau cari dalil, bisakah seorang paman, bukan paman saudara, paman sepupu, memperistri kemanakannya, tapi kemanakan ya ini kemanakan sepupu, bukan kemanakan saudara. Bisakah? Itu Ali bin Abi Thalib memperistri kemanakannya sendiri. Ali dengan Rasulullah sepupu satu kali. Hafsah ini putrinya Umar bin Khattab, Ummul Mukminin. Hafsah menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyiti siyama qablal fajri fala siyama lahu." Siapa yang tidak berniat berpuasa sebelum terbit fajar, maka tiada puasa baginya. Rawahul Hamsah. Hadis ini diriwayatkan 5 imam ahli hadis. Nah, berkaitan tentang puasa wajib. Puasa wajib, apakah itu puasa Ramadan, atau puasa qadha, atau puasa nazar? Puasa nazar, tinja. Nah, sedikit catatan ini tentang nazar, tinja. Oleh para ulama menyampaikan, itu yang namanya nazar memang betul ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi. Ada pembahasan itu tentang nazar, ada. Tinja kalau bahasa Bugis. Tapi kalau tidak darurat, tidak usah. Jangan kebiasaan suka bernazar, sedikit-sedikit bernazar, sedikit-sedikit bernazar. Itu umumnya para ulama melarang. Jangan jadikan kebiasaan itu. Karena sebenarnya itu orang yang bernazar tanpa dia sadari, itu ayat dia balik.
Mestinya kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah yang kami sembah dan engkaulah yang kami mintai pertolongan. Jadi kalau petunjuk Quran, na'budu dulu baru nasta'in. Kerjakan dulu kewajiban baru minta hak. Begitu petunjuk Quran. Beribadah dulu baru minta. Tapi coba perhatikan orang yang bernazar. Apa umumnya dia bilang? Orang yang bernazar itu umumnya bahasanya begini. Kalau anakku lulus menjadi tentara, contoh ini. Kalau anakku lulus menjadi tentara, saya akan menyumbang di masjid raya 50 juta. Contoh. Kalau anakku lulus menjadi tentara, saya akan menyumbang di masjid raya. Kalau lulus. Jadi kalau tidak lulus, tidak jadi menyumbang. Jadi nanti mau menyumbang kalau anaknya lulus. Berarti nanti mau beribadah kalau Allah kasih. Tanpa dia sadari, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Sepertinya ayat itu dibalik. Antara lain alasan itulah oleh para ulama, kalau tidak darurat, tidak terpaksa, jangan keseringan bernazar. Walaupun diakui ada namanya nazar. Dan kapan ada orang terlanjur pernah bernazar, maka menjadilah puasa itu sebagai puasa wajib. Berdosalah dia kalau dia tidak tunaikan. Yang namanya puasa wajib harus dinyatakan niatnya sebelum terbit fajar. Sebelum terbit fajar harus menyatakan niat. Dan itu ibadah puasa hadirin, niatnya boleh berulang-ulang. Boleh berulang-ulang. Begitu masuk maghrib, ini seandainya, semoga tidak ada perbedaan, andai kata Ramadan jatuh tanggal 23 hari Kamis, berarti hari Rabu begitu matahari terbenam maghrib itu sudah masuk 1 Ramadan. Jadi sudah malam pertama Ramadan. Makanya orang sudah salat tarawih. Begitu sudah masuk Ramadan malam hari, sudah boleh berniat. Sebentar sesudah tarawih mau niat lagi, boleh niat lagi. Sesudah salat witir mau niat lagi, niat lagi. Tengah malam dia bangun tahajud, mau niat lagi. Ketika mau makan sahur, mau niat lagi. Boleh berulang-ulang. Sama itu niatnya haji. Selama belum tinggalkan miqat, boleh memperbaharui niat. Mungkin tadi di dalam masjid sudah menyatakan niat ihram. Apakah itu haji ifrat, haji dulu baru umrah, atau itu haji tamattu, umrah dulu baru haji? Itu yang umum dilakukan oleh orang Indonesia. Kiran jarang ada yang ambil itu. Haji dan umrah bersamaan dilaksanakan. Mungkin tadi sudah berniat di dalam. Keluar dari masjid, duduk di bus. Misalnya kalau di Madinah, tempat yang terdekat dari Madinah kan Zulhulaifah, Bir Ali. Selama belum tinggalkan Bir Ali, masih boleh memperbaharui niat kembali. Nah, sama dengan puasa, boleh diperbaharui. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i, fikih Syafi'i, sebagai bentuk kehati-hatian, dianjurkan berniat langsung 1 bulan. Dianjurkan agar berniat langsung 1 bulan. Di samping diperintahkan berniat untuk setiap malamnya. Jadi pada malam pertama Ramadan langsung nyatakan niat 1 bulan. Saya berniat berpuasa 1 bulan penuh
di bulan Ramadan tahun ini lillahi ta'ala. Di samping setiap malamnya diperintahkan untuk berniat. Kenapa Imam Syafi'i menganjurkan supaya berniat langsung satu sekaligus 1 bulan? Sebagai bentuk ihtiyatan, kehati-hatian, menjaga-jaga. Jangan sampai terjadi pada malam-malam berikutnya terjadi kelupaan untuk berniat. Maka seandainya terjadi kelupaan berniat, terwakili niatnya pada malam pertama tadi itu, yang niat 1 bulan penuh. Dan kapan ada orang lupa berniat sebelum terbit fajar? Lupa berniat sebelum terbit fajar. Sabda Nabi, "Man lam yubayyiti syiyama qablal fajri fala syiyama lahu." Siapa orang yang tidak berniat berpuasa sebelum terbit fajar, maka tiada puasa baginya. Itu puasa wajib. Berbeda kalau puasa sunnah. Puasa sunnah itu hadirin bisa dinyatakan niatnya walaupun sudah terbit matahari, selama belum ada yang masuk ke tenggorokan. Misalnya ada orang nanti pagi hari baru sadar bahwa sangat disunnatkan berpuasa pada hari itu. Sangat disunnatkan berpuasa pada hari itu. Ketemu dengan kawan, langsung bilang, "Saya kebetulan hari ini puasa. Saya hari ini puasa." Puasa apa? Puasa sunnah. Ini kan hari yang mulia untuk kita berpuasa. Dia lupa. Dia lupa. Bagaimana ini? Bisa. Nanti di situ menyatakan dia, selama belum ada yang masuk ke tenggorokan. Kecuali kalau sudah ada sesuatu yang masuk ke perut. Sudah makan kue, sudah makan nasi kuning 1 piring, sudah minum kopi susu. Itu pun gelasnya bukan cangkir tapi tangki. Bertiba-tiba ketemu kawan, astagfirullah, walupai malah bila ada paling mau puasa ya soy, kumaku tu paling manyak tu nak mau puasa, oh ndak bisa, karena sudah ada yang masuk ke tenggorokan. Nabi kan begitu. Kadang Rasulullah tidak ada rencana mau puasa, datang ke istrinya yang satu, tanya, "Apa hari ini ada yang bisa kita makan?" "Tidak ada ya Rasulullah." Pindah lagi ke rumah istrinya yang satu, "Bagaimana hari ini, apa ada yang bisa kita makan?" "Tidak ada ya Rasulullah." Satu persatu didatangi, terakhir Aisyah, "Apa hari ini ada yang bisa kita makan?" "Tidak ada ya Rasulullah." Langsung Nabi katakan, "Kalau begitu hari ini saya berpuasa." Baru Nabi menyatakan niat puasa. Jadi kalau puasa sunnah dibolehkan selama belum ada yang masuk ke tenggorokan. Rawahul Hamsah, hadis ini diriwayatkan 5 imam ahli hadis. Kemudian hadis berikutnya, wa an Anasin radhiyallahu an, dari Anas radhiyallahu an, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Muttafaqun alaih. Nah, ini termasuk kesempurnaannya ibadah puasa. Nabi bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada makan sahur itu ada berkah. Ada berkah. Bahkan diperjelas dalam fikih, makan sahur itu termasuk amalan perbuatan yang menyempurnakan ibadah puasa. Jangan dikira hadirin,
bahwa dengan kita masuk bulan suci Ramadan, kita sudah tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri di siangnya Ramadan, lalu kita berkesimpulan puasa kita hari itu sudah sempurna. Oh, belum. Ibadah puasa itu harus disempurnakan dengan amalan yang lain. Tanpa dilakukan ini amalan perbuatan, menjadikan ibadah puasa kita tidak sempurna. Nah, antara lainnya menyempurnakan ibadah puasa as-sahuru, makan sahur. Orang yang berpuasa pada hari itu lalu sengaja tidak mau makan sahur, jangan dikira pahalanya tambah banyak. Jangan sampai ada orang gunakan logikanya, hari ini mungkin puasa aku banyak pahalanya. Kenapa? Saya puasa tanpa sahur, bukan main itu menahan terlalu lama. Berarti kan pahalanya banyak, bukan tambah banyak, malah tambah kurang. Karena kita disunatkan makan sahur. Bahkan dalam kitab-kitab fadhail itu dijelaskan, anak-anak pun yang tidak puasa, anak-anak pun yang tidak puasa, karena yang tidak puasa itu hadirin cuma anak-anak. Tidak ada orang tua itu tidak puasa. Yang tidak puasa itu di bulan Ramadan hanya anak-anak. Tidak ada orang tua yang tidak puasa di bulan Ramadan. Kalau ada yang bilang, kenapa di sana kita lihat pakai kumis tidak puasa? Jangan terlalu cepat berburu sangka. Jangan sampai anak-anak yang terlalu cepat pakai kumis. Tidak ada itu anak-anak. Apa orang tua yang tidak puasa? Anak-anak pun yang tidak berpuasa, agama menganjurkan, bangunkan dia. Potoi. Walaupun dia tidak puasa. Kenapa? Di situ berkah menyebar. Tersebar berkah. Bagaimana seandainya itu makanan susah masuk? Kan biasanya itu hadirin kalau makan sahur, nafsu makan itu biasanya kurang. Bahkan kadang betul-betul hilang. Ya kalau sahur pertama, kedua awal-awal Ramadan, ya biasanya itu nafsu makan masih bagus. Karena menu masih mengundang selera. Orang siap. Menu makan sahur ya memang mengundang selera. Karena orang siap. Tapi kalau sudah sahur 10 terakhir, apalagi 27 terakhir, kita mau sahur sisa-sisanya mami yang tadi malam itu. Apalagi kalau istri sudah bilang, aja nama repol ada kong kana kotu yana tu. Baiklah Tony capulan ramalang. Kita susah sekali menelan makanan. Dikunyah, tidak mau masuk. Disorong pakai air, mau keluar kembali. Bagaimana kalau tidak mau masuk makanan? Nabi katakan, fala tad'uhu. Tetap jangan tinggalkan makan sahur. Tetap jangan tinggalkan. Walau ayyatajarra'a ahadukum jur'atan ma'in. Sekalipun kalian hanya bangun saja, minum seteguk air. Kalau memang makanan itu susah masuk, bangun saja, minum seteguk air. Itulah penggantinya makan sahur. Kalau memang makanan susah masuk, bangun saja, minum sekali. Sampai Nabi pesan-pesankan jangan tinggalkan makan sahur. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Maksudnya Allah dan malaikatnya bersalawat. Kalau malaikat bersalawat, itu memohonkan ampun dan rahmat kepada Allah bagi orang yang sahur. Kalau Allah bersalawat, menurunkan dan melimpahkan rahmat dan ampunannya kepada orang-orang yang makan sahur. Kalau malaikat bersalawat memohonkan rahmat dan ampun,
sudah jelas diterima, makbul. Allah berselawat menurunkan rahmat dan ampunannya. Luar biasa. Hanya gara-gara makan sahur. Jadi ini pertama yang menyempurnakan ibadah puasa, sahur. Yang kedua yang menyempurnakan ibadah puasa, ibadah puasa itu harus disempurnakan dengan salatut tarawih. Salat tarawih. Ada dua hadis itu hadirin mirip. Kalimatnya hampir mirip. Hadis pertama bilang begini. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Muttafaqun alaih. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan imanan betul-betul karena iman kepada Allah, wahtisaban dan betul-betul mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunilah dosa-dosanya oleh Allah yang pernah dia lakukan. Ada hadis kedua bunyinya begini. Kalau tadi itu yang pertama, man shama ramadhana. Nah, kalau hadis kedua, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pertama tadi man shama ramadhana, yang kedua hadisnya man qama ramadhana. Oleh para muhaddisin itu dipahami, man qama ramadhana, siapa yang berdiri menegakkan salat di bulan Ramadan. Dipahami itu yang dimaksud salatut tarawih. Ada saudara kita memberi penjelasan begini. Sebenarnya itu salat tarawih tidak ada. Yang ada itu salatul lail. Salat tarawih itu tidak ada, yang ada salat lail. Sepertinya keliru menggunakan dalil. Itu tidak tepat mempergunakan dalil. Karena salat lail, salat malam sudah ada sejak di Mekah. Nabi masih di Mekah sudah diperintahkan untuk menegakkan salat malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai Nabi yang berselimut, bangunlah di waktu malam. Tegakkan salat walaupun cuma sedikit. Itu ayat surah turun di Mekah. Jadi perintah untuk menegakkan salat lail, salat malam sudah ada sejak di Mekah. Sementara tarawih nanti disyariatkan bersamaan dengan ibadah puasa, sama-sama tahun kedua Hijriah. Itu kan tarwih. Tarwih itu artinya hadirin istirahat. Tarwih itu artinya istirahat. Diambil dari akar kata rawaha yurawwihu tarwihon. Itu tarwih. Rawaha yurawwihu tarwihon. Artinya istirahat. Jadi kalau orang bilang salat tarwih, salat istirahat. Kenapa dia namanya istirahat? Karena dulu Rasulullah ketika menegakkan salat tarwih bersama dengan para sahabat, antara setiap 2 rakaat atau 4 rakaat diselingi istirahat, bahkan sambil minum-minum. Diselingi istirahat sambil minum-minum. Jadi tidak salah juga itu kalau misalnya orang salat di depan jamaah, kadang ada orang simpang air minum, air gelas di situ. Nah, istilahnya diselingi istirahat sambil minum-minum. Kenapa istirahat? Karena terlalu lamanya berdiri antara 1 rakaat 2 rakaat. Karena terlalu lamanya berdiri. Ini salat tarawih. Jumlah rakaatnya itu minimal 2, maksimal tak terbatas. Jadi salat tarawih itu dalilnya tak terbatas. Kalau ada yang bilang bukan ke 8 rakaat, oh bukan. Bukan ada hadis yang bilang, katanya Nabi tidak pernah lebih salat melaksanakan salat di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan kecuali 11 rakaat. Adakah yang pakai itu sebagai dalil salat tarawih? Itu juga salah pasang dalil.
Coba kembali cermati bahasanya. Di situ kan dikatakan Nabi tidak pernah melaksanakan salat di bulan Ramadan lebih 11 rakaat. Apakah di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan? Tidak pernah lebih. Itu tarawih hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di luar bulan Ramadan. Sementara kalimat hadis baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Yang ada di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan itu hanya salat witir. Makanya tidak dibatasi. Makanya jangan lewat satu hari ada puasa tanpa kita menegakkan salat tarawih. Karena kapan kita puasa tanpa disertai dengan salat tarawih, menjadikan ibadah puasa kita itu kurang sempurna. Semoga Allah mengizinkan kita memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. InsyaAllah untuk saya terakhir sebelum masuk bulan Ramadan, nanti kita lanjutkan insyaallah, semoga Allah mengizinkan setelah kita menunaikan puasa Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Kitabus Shiyam. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la takaddamu ramadana bi saumi yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Muttafaqun alaih. Jamaah maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan, khususnya nikmat iman, sehingga alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah kembali melanjutkan pengajian kita. Jamaah yang saya muliakan, insyaallah tinggal hitungan hari kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Untuk mencerahkan kembali ingatan kita, pemahaman kita berkaitan bulan Ramadan dan puasa itu sendiri, kita baca beberapa hadis
berkaitan tentang Kitabus Syam, pembahasan tentang puasa. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takaddamu ramadhana bisawmi yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu, muttafaqun alaih. Hadis yang sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, la takaddamu ramadhana bisawmi yaumin wala yaumaini. Jangan kalian mendahului bulan suci Ramadan dengan melakukan puasa sehari atau 2 hari. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu, kecuali seseorang yang sudah menjadi kebiasaan berpuasa dengan satu puasa tertentu, falyasumhu, silakan dia mempuasakannya. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati sahnya. Nah, maksudnya bagaimana hadirin? Larangan Rasulullah melakukan, jadi larangan Nabi melarang kepada kita jangan melakukan puasa 1 hari kah, 2 hari kah, 3 hari kah sebelum memasuki bulan suci Ramadan, tapi itu dimaksudkan sebagai puasa penjemputan, puasa pendahuluan terhadap bulan Ramadan. Biasa di kampung orang istilahkan puasa Pak Dupa Ulen Ramalang. Jadi puasa penjemputan pendahuluan bulan Ramadan. Nabi melarang kita melakukan puasa dengan niat itu. Apakah 1 hari, 2 hari, 3 hari, tapi niat adalah untuk penjemputan bulan Ramadan, niat sebagai puasa pendahuluan terhadap bulan Ramadan, itu dilarang. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu, kecuali seseorang yang sudah menjadi kebiasaan berpuasa dengan suatu puasa, menjadi kebiasaan berpuasa pada hari tertentu, itu sudah menjadi kebiasaannya, silahkan dia berpuasa. Silakan. Contoh hadirin, ada orang menjadikan kebiasaan berpuasa pada hari kelahirannya. Itu disunatkan kita berpuasa pada hari kelahiran. Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat, kenapa Nabi suka berpuasa hari Kamis? Kenapa Nabi suka berpuasa hari Senin? Kenapa Rasulullah suka puasa hari Senin? Jawabannya Nabi,
saya berpuasa hari Senin. Pertama, fihi wulidtu, karena pada hari Senin aku dilahirkan. Wa fihi bu'istu, karena pada hari Senin aku diangkat oleh Allah menjadi rasul. Wa fihi unzil alayya, karena pada hari Senin pertama kali wahyu diturunkan kepadaku. Maka aku berpuasa pada hari Senin sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu alasannya Nabi suka berpuasa pada hari Senin karena itu hari kelahirannya. Nah, berangkat dari penjelasan Rasulullah itu maka dipahami, andai kata ada orang ingin berpuasa pada hari kelahirannya, itu sunnah baginya. Menjadikan kebiasaan berpuasa pada hari kelahirannya, maka bagi dia itu adalah sunnah. Ada orang kebetulan dilahirkan hari Rabu. Kebetulan dia dilahirkan hari Rabu. Jadi setiap Rabu dia puasa. Setiap hari Rabu dia puasa sebagai bentuk syukur kelahirannya karena dilahirkan hari Rabu. Misalnya kebetulan bulan suci Ramadan jatuh pada hari Kamis. Kebetulan bulan Ramadan jatuh pada hari Kamis. Bagaimana ini? Apakah dia tidak bisa berpuasa pada hari Rabu karena besok sudah masuk bulan Ramadan? Silakan. Silakan. Itulah yang dimaksud tadi dalam pengecualian. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Kecuali seseorang yang sudah menjadi kebiasaan berpuasa pada hari tertentu, silakan dia mempuasakannya. Karena puasanya itu tidak dimaksudkan sebagai penjemputan pendahuluan terhadap bulan Ramadan, tapi menjalankan kebiasaannya. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati sahnya. Kemudian hadis berikutnya, wa an Hafsah ummil mu'minin, dari Hafsah ummil mu'minin radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yubayyiti siyama qablal fajri fala siyama lahu, rawahul hamsah. Jadi hadis yang disampaikan oleh Hafsah, ini Hafsah putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi itu Nabi Muhammad, itu Rasulullah, 4 khalifah, jadi khulafaur rasyidin, 4 orang, 2 mertuanya dan 2 menantunya. Abu Bakar mertuanya Rasulullah, ayahnya Aisyah. Umar bin Khattab mertuanya Nabi, inilah ayahnya Hafsah. 2 khalifah yang lain itu menantunya. Utsman bin Affan itu menantunya, memperistri putri Rasulullah. Bahkan 2 putrinya Nabi yang diperistri. Maksudnya di sini bergantian, bukan bersamaan. Haram hukumnya memadu 2 orang perempuan yang bersaudara.
haram hukumnya memadu perempuan antara bibi dan kemanakannya. Bibi kemanakan, maksudnya itu ibunya bersaudara. Itu tidak boleh. Utsman bin Affan, dua putrinya Nabi yang diperistri. Makanya Utsman dijuluki Zunnurain, yang memiliki dua cahaya. Ali bin Abi Thalib juga menantunya Nabi, sekaligus sepupu satu kalinya, memperistri putri Nabi, Fatimah Zahra. Tuh Fatimah. Jadi kalau ada yang mau cari dalil, bisakah seorang paman, bukan paman saudara, paman sepupu, memperistri kemanakannya, tapi kemanakan ya ini kemanakan sepupu, bukan kemanakan saudara. Bisakah? Itu Ali bin Abi Thalib memperistri kemanakannya sendiri. Ali dengan Rasulullah sepupu satu kali. Hafsah ini putrinya Umar bin Khattab, Ummul Mukminin. Hafsah menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyiti siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Siapa yang tidak berniat berpuasa sebelum terbit fajar, maka tiada puasa baginya. Rawahul Hamsa. Hadis ini diriwayatkan 5 imam ahli hadis. Nah, berkaitan tentang puasa wajib. Puasa wajib, apakah itu puasa Ramadan, atau puasa qadha, atau puasa nazar? Puasa nazar, tinja. Nah, sedikit catatan ini tentang nazar, tinja. Oleh para ulama menyampaikan, itu yang namanya nazar memang betul ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi. Ada pembahasan itu tentang nazar, ada. Tinja kalau bahasa Bugis. Tapi kalau tidak darurat, tidak usah. Jangan kebiasaan suka bernazar, sedikit-sedikit bernazar, sedikit-sedikit bernazar. Itu umumnya para ulama melarang. Jangan jadikan kebiasaan itu. Karena sebenarnya itu orang yang bernazar tanpa dia sadari, itu ayat dia balik. Mestinya kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah yang kami sembah dan engkaulah yang kami mintai pertolongan. Jadi kalau petunjuk Quran, na'budu dulu baru nasta'in. Kerjakan dulu kewajiban baru minta hak. Begitu petunjuk Quran. Beribadah dulu baru minta. Tapi coba perhatikan orang yang bernazar. Apa umumnya dia bilang? Orang yang bernazar itu umumnya bahasanya begini. Kalau anakku lulus menjadi tentara, contoh ini. Kalau anakku lulus menjadi tentara, saya akan menyumbang di masjid raya 50 juta. Contoh. Kalau anakku lulus menjadi tentara, saya akan menyumbang di masjid raya. Kalau lulus. Jadi kalau tidak lulus, tidak jadi menyumbang. Jadi nanti mau menyumbang kalau anaknya lulus. Berarti nanti mau beribadah kalau Allah kasih. Tanpa dia sadari, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Sepertinya ayat itu dibalik. Antara lain alasan itulah oleh para ulama
kalau tidak darurat, tidak terpaksa, jangan keseringan bernazar. Walaupun diakui ada namanya nazar. Dan kapan ada orang terlanjur pernah bernazar, maka menjadilah puasa itu sebagai puasa wajib. Berdosalah dia kalau dia tidak tunaikan. Yang namanya puasa wajib harus dinyatakan niatnya sebelum terbit fajar. Sebelum terbit fajar harus menyatakan niat. Dan itu ibadah puasa hadirin, niatnya boleh berulang-ulang. Boleh berulang-ulang. Begitu masuk maghrib, ini seandainya, semoga tidak ada perbedaan, andai kata Ramadan jatuh tanggal 23 hari Kamis, berarti hari Rabu begitu matahari terbenam maghrib itu sudah masuk 1 Ramadan. Jadi sudah malam pertama Ramadan. Makanya orang sudah salat tarawih. Begitu sudah masuk Ramadan malam hari, sudah boleh berniat. Sebentar sesudah tarawih mau niat lagi, boleh niat lagi. Sesudah salat witir mau niat lagi, niat lagi. Tengah malam dia bangun tahajud, mau niat lagi. Ketika mau makan sahur, mau niat lagi. Boleh berulang-ulang. Sama itu niatnya haji. Selama belum tinggalkan miqat, boleh memperbaharui niat. Mungkin tadi di dalam masjid sudah menyatakan niat ihram. Apakah itu haji ifrat, haji dulu baru umrah, atau itu haji tamattu, umrah dulu baru haji? Itu yang umum dilakukan oleh orang Indonesia. Kiran jarang ada yang ambil itu. Haji dan umrah bersamaan dilaksanakan. Mungkin tadi sudah berniat di dalam, keluar dari masjid duduk di bus. Misalnya kalau di Madinah, tempat yang terdekat dari Madinah kan Zulhulaifah, Bir Ali. Selama belum tinggalkan Bir Ali, masih boleh memperbaharui niat kembali. Nah, sama dengan puasa, boleh diperbaharui. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i, fikih Syafi'i, sebagai bentuk kehati-hatian, dianjurkan berniat langsung 1 bulan. Dianjurkan agar berniat langsung 1 bulan. Di samping diperintahkan berniat untuk setiap malamnya. Jadi pada malam pertama Ramadan langsung nyatakan niat 1 bulan. Saya berniat berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan tahun ini lillahi ta'ala. Di samping setiap malamnya diperintahkan untuk berniat. Kenapa Imam Syafi'i menganjurkan supaya berniat langsung 1 sekaligus 1 bulan? Sebagai bentuk ihtiyatan, kehati-hatian, menjaga-jaga. Jangan sampai terjadi pada malam-malam berikutnya terjadi kelupaan untuk berniat. Maka seandainya terjadi kelupaan berniat, terwakili niatnya pada malam pertama tadi itu, yang niat 1 bulan penuh. Dan kapan ada orang lupa berniat sebelum terbit fajar? Lupa berniat sebelum terbit fajar. Sabda Nabi, "Man lam yubayyitis syiyama qablal fajri fala syiyama lahu." Siapa orang yang tidak berniat berpuasa sebelum terbit fajar, maka tiada puasa baginya. Itu puasa wajib. Berbeda kalau puasa sunnah. Puasa sunnah itu hadirin bisa dinyatakan niatnya walaupun sudah terbit matahari, selama belum ada yang masuk ke tenggorokan. Misalnya ada orang nanti pagi hari baru sadar bahwa sangat disunatkan berpuasa pada hari itu.
sangat disunnatkan berpuasa pada hari itu. Ketemu dengan kawan langsung bilang, saya kebetulan hari ini puasa. Saya hari ini puasa. Puasa apa? Puasa sunnah. Ini kan hari yang mulia untuk kita berpuasa. Dia lupa. Bagaimana ini? Bisa. Nanti di situ menyatakan dia, selama belum ada yang masuk ke tenggorokan, kecuali kalau sudah ada sesuatu yang masuk ke perut, sudah makan kue, sudah makan nasi kuning 1 piring, sudah minum kopi susu, itu pun gelasnya bukan cangkir tapi tangki. Bertiba-tiba ketemu kawan, astagfirullah, walupai malah bila ada paling mau puasa ya soy, kumaku tu paling manyak tu nak mau puasa, oh ndak bisa, karena sudah ada yang masuk ke tenggorokan. Nabi kan begitu. Kadang Rasulullah tidak ada rencana mau puasa, datang ke istrinya yang satu tanya, apa hari ini ada yang bisa kita makan? Tidak ada ya Rasulullah. Pindah lagi ke rumah istrinya yang satu, bagaimana hari ini, apa ada yang bisa kita makan? Tidak ada ya Rasulullah. Satu persatu didatangi, terakhir Aisyah, apa hari ini ada yang bisa kita makan? Tidak ada ya Rasulullah. Langsung Nabi katakan, kalau begitu hari ini saya berpuasa. Baru Nabi menyatakan niat puasa. Jadi kalau puasa sunnah dibolehkan selama belum ada yang masuk ke tenggorokan. Rawahul Hamsah, hadis ini diriwayatkan 5 imam ahli hadis. Kemudian hadis berikutnya, wa an Anasin radhiyallahu an, dari Anas radhiyallahu an, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah, muttafaqun alaih. Nah, ini termasuk kesempurnaannya ibadah puasa. Nabi bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah, makan sahurlah kalian karena sesungguhnya pada makan sahur itu ada berkah. Ada berkah. Bahkan diperjelas dalam fikih, makan sahur itu termasuk amalan perbuatan yang menyempurnakan ibadah puasa. Jangan dikira hadirin bahwa dengan kita masuk bulan suci Ramadan, kita sudah tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri di siangnya Ramadan, lalu kita berkesimpulan puasa kita hari itu sudah sempurna. Oh, belum. Ibadah puasa itu harus disempurnakan dengan amalan yang lain. Tanpa dilakukan ini amalan perbuatan, menjadikan ibadah puasa kita tidak sempurna. Nah, antara lain yang menyempurnakan ibadah puasa, as-sahuru, makan sahur. Orang yang berpuasa pada hari itu lalu sengaja tidak mau makan sahur, jangan dikira pahalanya tambah banyak. Jangan sampai ada orang gunakan logikanya, hari ini mungkin puasaku banyak pahalanya. Kenapa? Saya puasa tanpa sahur, bukan main itu menahan terlalu lama. Berarti kan pahalanya banyak, bukan tambah banyak, malah tambah kurang. Karena kita disunnatkan makan sahur. Bahkan dalam kitab-kitab fadhail itu dijelaskan, anak-anak pun yang tidak puasa, anak-anak pun yang tidak puasa, karena yang tidak puasa itu hadirin cuma anak-anak. Tidak ada orang tua itu tidak puasa. Yang tidak puasa itu di bulan Ramadan hanya anak-anak. Tidak ada orang tua yang tidak puasa di bulan Ramadan.
Kalau ada yang bilang kenapa di sana kita lihat pakai kumis tidak puasa, jangan terlalu cepat berburu sangka. Jangan sampai anak-anak yang terlalu cepat pakai kumis. Tidak ada itu anak-anak. Apa orang tua yang tidak puasa? Anak-anak pun yang tidak berpuasa, agama menganjurkan bangunkan dia, potoi, walaupun dia tidak puasa. Kenapa? Di situ berkah menyebar, tersebar berkah. Bagaimana seandainya itu makanan susah masuk? Kan biasanya itu hadirin kalau makan sahur, nafsu makan itu biasanya kurang, bahkan kadang betul-betul hilang. Ya kalau sahur pertama, kedua awal-awal Ramadan, ya biasanya itu nafsu makan masih bagus, karena menu masih mengundang selera. Orang siap menu makan sahur ya memang mengundang selera, karena orang siap. Tapi kalau sudah sahur 10 terakhir, apalagi 27 terakhir, kita mau sahur sisa-sisanya mami yang tadi malam itu. Apalagi kalau istri sudah bilang, aja nana merepol ada kong kana kotu yana tuh. Baiklah Tony capulan ramalang. Kita susah sekali menelan makanan. Dikunyah tidak mau masuk, disorong pakai air, mau keluar kembali. Bagaimana kalau tidak mau masuk makanan? Nabi katakan fala tad'uhu, tetap jangan tinggalkan makan sahur. Tetap jangan tinggalkan. Walau ayyatajarra'a ahadukum jur'atan ma'in, sekalipun kalian hanya bangun saja minum seteguk air. Kalau memang makanan itu susah masuk, bangun saja minum seteguk air. Itulah penggantinya makan sahur. Kalau memang makanan susah masuk, bangun saja minum sesekali. Sampai Nabi pesan-pesankan jangan tinggalkan makan sahur. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Maksudnya Allah dan malaikatnya bersalawat. Kalau malaikat bersalawat, itu memohonkan ampun dan rahmat kepada Allah bagi orang yang sahur. Kalau Allah bersalawat, menurunkan dan melimpahkan rahmat dan ampunannya kepada orang-orang yang makan sahur. Kalau malaikat bersalawat memohonkan rahmat dan ampun, sudah jelas diterima, makbul. Allah bersalawat menurunkan rahmat dan ampunannya, luar biasa. Hanya gara-gara makan sahur. Jadi ini pertama yang menyempurnakan ibadah puasa, sahur. Yang kedua yang menyempurnakan ibadah puasa, ibadah puasa itu harus disempurnakan dengan salatut tarawih, salat tarawih. Ada dua hadis itu hadirin mirip, kalimatnya hampir mirip. Hadis pertama bilang begini, man sama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, muttafaqun alaih. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan imanan betul-betul karena iman kepada Allah, wahtisaban dan betul-betul mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunilah dosa-dosanya oleh Allah yang pernah dia lakukan. Ada hadis kedua bunyinya begini, kalau tadi itu yang pertama man sama Ramadhana. Nah, kalau hadis kedua man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pertama tadi man sama Ramadhana, yang kedua hadisnya man qama Ramadhana.
Oleh para muhaddisin itu dipahami, man qama ramadhana, siapa yang berdiri menegakkan salat di bulan Ramadan. Dipahami itu yang dimaksud salatul tarawih. Ada saudara kita memberi penjelasan begini. Sebenarnya itu salat tarawih tidak ada. Yang ada itu salatul lail. Salat tarawih itu tidak ada, yang ada salat lain. Sepertinya keliru menggunakan dalil. Itu tidak tepat mempergunakan dalil. Karena salat lail, salat malam sudah ada sejak di Mekah. Nabi masih di Mekah sudah diperintahkan untuk menegakkan salat malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai Nabi yang berselimut, bangunlah di waktu malam. Tegakkan salat walaupun cuma sedikit. Itu ayat surah turun di Mekah. Jadi perintah untuk menegakkan salat lail, salat malam sudah ada sejak di Mekah. Sementara tarawih nanti disyariatkan bersamaan dengan ibadah puasa, sama-sama tahun kedua Hijriah. Itu kan tarwih. Tarwih itu artinya hadirin istirahat. Tarwih itu artinya istirahat. Diambil dari akar kata rawaha yurawwihu tarwihon. Itu tarwih. Rawaha yurawwihu tarwihon. Artinya istirahat. Jadi kalau orang bilang salat tarwih, salat istirahat. Kenapa dia nama istirahat? Karena dulu Rasulullah ketika menegakkan salat tarwih bersama dengan para sahabat, antara setiap 2 rakaat atau 4 rakaat diselingi istirahat, bahkan sambil minum-minum. Diselingi istirahat sambil minum-minum. Jadi tidak salah juga itu kalau misalnya orang salat di depan jamaah, kadang ada orang simpang air minum, air gelas di situ. Nah, istilahnya diselingi istirahat sambil minum-minum. Kenapa istirahat? Karena terlalu lamanya berdiri antara 1 rakaat 2 rakaat. Karena terlalu lamanya berdiri. Ini salat tarawih. Jumlah rakaatnya itu minimal 2, maksimal tak terbatas. Jadi salat tarawih itu dalilnya tak terbatas. Kalau ada yang bilang bukan ke 8 rakaat, oh bukan. Bukan ada hadis yang bilang, katanya Nabi tidak pernah lebih salat melaksanakan salat di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan kecuali 11 rakaat. Adakah yang pakai itu sebagai dalil salat tarawih? Itu juga salah pasang dalil. Coba kembali cermati bahasanya. Di situ kan dikatakan Nabi tidak pernah melaksanakan salat di bulan Ramadan lebih 11 rakaat, apakah di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Tidak pernah lebih. Itu tarawih hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di luar bulan Ramadan. Sementara kalimat hadis baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Yang ada di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan itu hanya salat witir. Makanya tidak dibatasi. Makanya jangan lewat 1 hari ada puasa tanpa kita menegakkan salat tarawih. Karena kapan kita puasa tanpa disertai dengan salat tarawih, menjadikan ibadah puasa kita itu kurang sempurna. Semoga Allah mengizinkan kita memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. InsyaAllah untuk saya terakhir sebelum masuk bulan Ramadan, nanti kita lanjutkan insyaallah, semoga Allah mengizinkan setelah kita menunaikan puasa Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Wallahu a'lam. Bismillah.
Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Kitabus Shiyam. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la takaddamu ramadhana bi saumi yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Muttafaqun alaih. Jamaah maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan, khususnya nikmat iman, sehingga alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah kembali melanjutkan pengajian kita. Jamaah yang saya muliakan, insyaallah tinggal hitungan hari kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Untuk mencerahkan kembali ingatan kita, pemahaman kita berkaitan bulan Ramadan dan puasa itu sendiri, kita baca beberapa hadis berkaitan tentang Kitabus Shiyam, pembahasan tentang puasa. Hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takaddamu ramadhana bi saumi yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Muttafaqun alaih. Hadis yang sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, la takaddamu Ramadan bi saumi yaumin wala yaumaini. Jangan kalian mendahului bulan suci Ramadan
dengan melakukan puasa sehari atau 2 hari. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu, kecuali seseorang yang sudah menjadi kebiasaan berpuasa dengan satu puasa tertentu, falyasumhu, silakan dia mempuasakannya. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati sahnya. Maksudnya bagaimana hadirin? Larangan Rasulullah melakukan, jadi larangan Nabi melarang kepada kita jangan melakukan puasa 1 hari kah, 2 hari kah, 3 hari kah sebelum memasuki bulan suci Ramadan, tapi itu dimaksudkan sebagai puasa penjemputan, puasa pendahuluan terhadap bulan Ramadan. Biasa di kampung orang istilahkan puasa Pak Dupa Ulen Ramalang. Jadi puasa penjemputan pendahuluan bulan Ramadan. Nabi melarang kita melakukan puasa dengan niat itu. Apakah 1 hari, 2 hari, 3 hari, tapi niat adalah untuk penjemputan bulan Ramadan, niat sebagai puasa pendahuluan terhadap bulan Ramadan, itu dilarang. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu, kecuali seseorang yang sudah menjadi kebiasaan berpuasa dengan satu puasa, menjadi kebiasaan berpuasa pada hari tertentu, itu sudah menjadi kebiasaannya, silahkan dia berpuasa. Silakan. Contoh hadirin, ada orang menjadikan kebiasaan berpuasa pada hari kelahirannya. Itu disunatkan kita berpuasa pada hari kelahiran. Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat, kenapa Nabi suka berpuasa hari Kamis? Kenapa Nabi suka berpuasa hari Senin? Kenapa Rasulullah suka puasa hari Senin? Jawabannya Nabi, saya berpuasa hari Senin, pertama, fihi wulidtu, karena pada hari Senin aku dilahirkan. Wa fihi bu'istu, karena pada hari Senin aku diangkat oleh Allah menjadi rasul. Wa fihi unzil alayya, karena pada hari Senin pertama kali wahyu diturunkan kepadaku. Maka aku berpuasa pada hari Senin sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu alasannya Nabi suka berpuasa pada hari Senin karena itu hari kelahirannya. Nah, berangkat dari penjelasan Rasulullah itu, maka dipahami, andai kata ada orang ingin berpuasa pada hari kelahirannya, itu sunnah baginya. Menjadikan kebiasaan berpuasa pada hari kelahirannya, maka bagi dia itu adalah sunnah. Ada orang kebetulan dilahirkan hari Rabu. Kebetulan dia dilahirkan hari Rabu. Jadi setiap Rabu dia puasa. Setiap hari Rabu dia puasa sebagai bentuk syukur kelahirannya, karena dilahirkan hari Rabu. Misalnya
kebetulan bulan suci Ramadan jatuh pada hari Kamis. Kebetulan bulan Ramadan jatuh pada hari Kamis. Bagaimana ini? Apakah dia tidak bisa berpuasa pada hari Rabu karena besok sudah masuk bulan Ramadan? Silakan. Silakan. Itulah yang dimaksud tadi dalam pengecualian. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Kecuali seseorang yang sudah menjadi kebiasaan berpuasa pada hari tertentu, silakan dia mempuasakannya. Karena puasanya itu tidak dimaksudkan sebagai penjemputan pendahuluan terhadap bulan Ramadan, tapi menjalankan kebiasaannya. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati sahnya. Kemudian hadis berikutnya, wa an Hafsah ummil mu'minin, dari Hafsah ummil mu'minin radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yubayyiti siyama qabla al-fajri fala siyama lahu, rawahul hamsah. Jadi hadis yang disampaikan oleh Hafsah, ini Hafsah putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi itu Nabi Muhammad, itu Rasulullah, 4 khalifah. Jadi khulafaur rasyidin 4 orang, 2 mertuanya dan 2 menantunya. Abu Bakar mertuanya Rasulullah, ayahnya Aisyah. Umar bin Khattab mertuanya Nabi, inilah ayahnya Hafsah. 2 khalifah yang lain itu menantunya. Utsman bin Affan itu menantunya, memperistri putri Rasulullah. Bahkan 2 putrinya Nabi yang diperistri. Maksudnya di sini bergantian, bukan bersamaan. Haram hukumnya memadu 2 orang perempuan yang bersaudara. Haram hukumnya memadu perempuan antara bibi dan kemanakannya. Bibi kemanakan, maksudnya itu ibunya bersaudara. Itu tidak boleh. Utsman bin Affan 2 putrinya Nabi yang diperistri. Makanya Utsman dijuluki Zunnurain, yang memiliki 2 cahaya. Ali bin Abi Thalib juga menantunya Nabi, sekaligus sepupu satu kalinya, memperistri putri Nabi, Fatimah Zahra. Tuh Fatimah. Jadi kalau ada yang mau cari dalil, bisakah seorang paman, bukan paman saudara, paman sepupu, memperistri kemanakannya, tapi kemanakan ya ini kemanakan sepupu, bukan kemanakan saudara. Bisakah? Itu Ali bin Abi Thalib memperistri kemanakannya sendiri. Ali dengan Rasulullah sepupu satu kali. Hafsah ini putrinya Umar bin Khattab, Ummul Mukminin. Hafsah menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man lam yubayyiti siyama qablal fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak berniat berpuasa sebelum terbit fajar, maka tiada puasa baginya. Rawahul Hamsah. Hadis ini diriwayatkan 5 imam ahli hadis. Nah, berkaitan tentang puasa wajib. Puasa wajib. Apakah itu puasa Ramadan, atau puasa qada, atau puasa nazar? Puasa nazar, tinja. Nah, sedikit catatan ini tentang nazar, tinja. Oleh para ulama menyampaikan, itu yang namanya nazar memang betul ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi. Ada pembahasan itu tentang nazar, ada. Tinja kalau bahasa Bugis. Tapi kalau tidak darurat, tidak usah. Jangan kebiasaan suka bernazar. Sedikit-sedikit bernazar, sedikit-sedikit bernazar. Itu umumnya para ulama melarang. Jangan jadikan kebiasaan itu. Karena sebenarnya itu orang yang bernazar tanpa dia sadari, itu ayat dia balik. Mestinya kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah yang kami sembah dan engkaulah yang kami mintai pertolongan. Jadi kalau petunjuk Quran, na'budu dulu baru nasta'in. Kerjakan dulu kewajiban baru minta hak. Begitu petunjuk Quran. Beribadah dulu baru minta. Tapi coba perhatikan orang yang bernazar. Apa umumnya dia bilang? Orang yang bernazar itu umumnya bahasanya begini. Kalau anakku lulus menjadi tentara, contoh ini. Kalau anakku lulus menjadi tentara, saya akan menyumbang di Masjid Raya 50 juta. Contoh. Kalau anakku lulus menjadi tentara, saya akan menyumbang di Masjid Raya. Kalau lulus. Jadi kalau tidak lulus, tidak jadi menyumbang. Jadi nanti mau menyumbang kalau anaknya lulus. Berarti nanti mau beribadah kalau Allah kasih. Tanpa dia sadari, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Sepertinya ayat itu dibalik. Antara lain alasan itulah oleh para ulama, kalau tidak darurat, tidak terpaksa, jangan keseringan bernazar. Walaupun diakui ada namanya nazar. Dan kapan ada orang terlanjur pernah bernazar, maka menjadilah puasa itu sebagai puasa wajib. Berdosalah dia kalau dia tidak tunaikan. Yang namanya puasa wajib harus dinyatakan niatnya sebelum terbit fajar. Sebelum terbit fajar harus menyatakan niat. Dan itu ibadah puasa hadirin, niatnya boleh berulang-ulang. Boleh berulang-ulang. Begitu masuk maghrib, ini seandainya, semoga tidak ada perbedaan, andai kata Ramadan jatuh tanggal 23 hari Kamis, berarti hari Rabu begitu matahari terbenam maghrib itu sudah masuk 1 Ramadan. Jadi sudah malam pertama Ramadan. Makanya orang sudah salat tarawih. Begitu sudah masuk Ramadan malam hari, sudah boleh berniat. Sebentar sesudah tarawih mau niat lagi, boleh niat lagi. Sesudah salat witir mau niat lagi, niat lagi. Tengah malam dia bangun tahajud, mau niat lagi. Ketika mau makan sahur, mau niat lagi.
boleh berulang-ulang. Sama itu niatnya haji. Selama belum tinggalkan miqat, boleh memperbaharui niat. Mungkin tadi di dalam masjid sudah menyatakan niat ihram. Apakah itu haji ifrat, haji dulu baru umrah, atau itu haji tamattu, umrah dulu baru haji? Itu yang umum dilakukan oleh orang Indonesia. Kiran jarang ada yang ambil itu. Haji dan umrah bersamaan dilaksanakan. Mungkin tadi sudah berniat di dalam, keluar dari masjid, duduk di bus. Misalnya kalau di Madinah, tempat yang terdekat dari Madinah kan Zulhulaifah, Bir Ali. Selama belum tinggalkan Bir Ali, masih boleh memperbaharui niat kembali. Nah, sama dengan puasa, boleh diperbaharui. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i, fikih Syafi'i, sebagai bentuk kehati-hatian, dianjurkan berniat langsung 1 bulan. Dianjurkan agar berniat langsung 1 bulan. Di samping diperintahkan berniat untuk setiap malamnya. Jadi pada malam pertama Ramadan langsung nyatakan niat 1 bulan. Saya berniat berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan tahun ini lillahi ta'ala. Di samping setiap malamnya diperintahkan untuk berniat. Kenapa Imam Syafi'i menganjurkan supaya berniat langsung 1 sekaligus 1 bulan? Sebagai bentuk ihtiyatan, kehati-hatian, menjaga-jaga. Jangan sampai terjadi pada malam-malam berikutnya terjadi kelupaan untuk berniat. Maka seandainya terjadi kelupaan berniat, terwakili niatnya pada malam pertama tadi itu, yang niat 1 bulan penuh. Dan kapan ada orang lupa berniat sebelum terbit fajar? Lupa berniat sebelum terbit fajar. Sabda Nabi, "Man lam yubayyiti syiyama qablal fajri fala syiyama lahu." Siapa orang yang tidak berniat berpuasa sebelum terbit fajar, maka tiada puasa baginya. Itu puasa wajib. Berbeda kalau puasa sunnah. Puasa sunnah itu hadirin bisa dinyatakan niatnya walaupun sudah terbit matahari, selama belum ada yang masuk ke tenggorokan. Misalnya ada orang nanti pagi hari baru sadar bahwa sangat disunatkan berpuasa pada hari itu. Sangat disunatkan berpuasa pada hari itu. Ketemu dengan kawan, langsung bilang, "Saya kebetulan hari ini puasa. Saya hari ini puasa." Puasa apa? Puasa sunnah. Ini kan hari yang mulia untuk kita berpuasa. Dia lupa. Dia lupa. Bagaimana ini? Bisa. Nanti di situ menyatakan dia, selama belum ada yang masuk ke tenggorokan. Kecuali kalau sudah ada sesuatu yang masuk ke perut. Sudah makan kue, sudah makan nasi kuning 1 piring, sudah minum kopi susu. Itu pun gelasnya bukan cangkir tapi tangki. Bertiba-tiba ketemu kawan, astagfirullah, walupai malam bila ada paling mau puasa yesoy, kumaku tu paling manyak tu nak mau puasa. Oh, tidak bisa, karena sudah ada yang masuk ke tenggorokan. Nabi kan begitu. Kadang Rasulullah tidak ada rencana mau puasa, datang ke istrinya yang satu, tanya, "Apa hari ini ada yang bisa kita makan?" "Tidak ada ya Rasulullah." Pindah lagi ke rumah istrinya yang satu, "Bagaimana hari ini, apa ada yang bisa kita makan?" "Tidak ada ya Rasulullah." Satu persatu didatangi, terakhir Aisyah, "Apa hari ini ada yang bisa kita makan?" "Tidak ada ya Rasulullah." Langsung Nabi katakan, "Kalau begitu
hari ini saya berpuasa. Baru Nabi menyatakan niat puasa. Jadi kalau puasa sunnah dibolehkan selama belum ada yang masuk ke tenggorokan. Rawahul Hamzah, hadis ini diriwayatkan 5 imam ahli hadis. Kemudian hadis berikutnya, wa an Anasin radhiyallahu an, dari Anas radhiyallahu an, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah, muttafaqun alaih. Nah, ini termasuk kesempurnaannya ibadah puasa. Nabi bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah, makan sahurlah kalian karena sesungguhnya pada makan sahur itu ada berkah. Ada berkah. Bahkan diperjelas dalam fikih, makan sahur itu termasuk amalan perbuatan yang menyempurnakan ibadah puasa. Jangan dikira hadirin bahwa dengan kita masuk bulan suci Ramadan, kita sudah tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri di siangnya Ramadan, lalu kita berkesimpulan puasa kita hari itu sudah sempurna. Oh, belum. Ibadah puasa itu harus disempurnakan dengan amalan yang lain. Tanpa dilakukan ini amalan perbuatan, menjadikan ibadah puasa kita tidak sempurna. Nah, antara lain yang menyempurnakan ibadah puasa, as-sahuru, makan sahur. Orang yang berpuasa pada hari itu lalu sengaja tidak mau makan sahur, jangan dikira pahalanya tambah banyak. Jangan sampai ada orang gunakan logikanya, hari ini mungkin puasa aku banyak pahalanya. Kenapa? Saya puasa tanpa sahur, bukan main itu menahan terlalu lama. Berarti kan pahalanya banyak, bukan tambah banyak, malah tambah kurang. Karena kita disunatkan makan sahur. Bahkan dalam kitab-kitab fadhail itu dijelaskan, anak-anak pun yang tidak puasa, anak-anak pun yang tidak puasa, karena yang tidak puasa itu hadirin cuma anak-anak. Tidak ada orang tua itu tidak puasa. Yang tidak puasa itu di bulan Ramadan hanya anak-anak. Tidak ada orang tua yang tidak puasa di bulan Ramadan. Kalau ada yang bilang, kenapa di sana kita lihat pakai kumis tidak puasa? Jangan terlalu cepat berburu sangka. Jangan sampai anak-anak yang terlalu cepat pakai kumis. Tidak ada itu anak-anak. Apa orang tua yang tidak puasa? Anak-anak pun yang tidak berpuasa, agama menganjurkan, bangunkan dia, potoi, walaupun dia tidak puasa. Kenapa? Di situ berkah menyebar, tersebar berkah. Bagaimana seandainya itu makanan susah masuk? Kan biasanya itu hadirin kalau makan sahur, nafsu makan itu biasanya kurang, bahkan kadang betul-betul hilang. Ya kalau sahur pertama, kedua, awal-awal Ramadan, ya biasanya itu nafsu makan masih bagus, karena menu masih mengundang selera. Orang siap menu makan sahur ya memang mengundang selera, karena orang siap. Tapi kalau sudah sahur 10 terakhir, apalagi 27 terakhir, kita mau sahur sisa-sisanya mami yang tadi malam itu. Apalagi kalau istri sudah bilang, aja nama repol ada kong kana kotu yana tu. Pai lo toni capulen ramalang. Kita susah sekali menelan makanan.
dikunyah, tidak mau masuk, disorong pakai air, mau keluar kembali. Bagaimana kalau tidak mau masuk makanan? Nabi katakan fala tad'uhu, tetap jangan tinggalkan makan sahur. Tetap jangan tinggalkan. Walau ayyatajarra'a ahadukum jur'atan ma'in, sekalipun kalian hanya bangun saja minum seteguk air. Kalau memang makanan itu susah masuk, bangun saja minum seteguk air. Itulah penggantinya makan sahur. Kalau memang makanan susah masuk, bangun saja minum sesekali. Sampai Nabi pesan-pesankan jangan tinggalkan makan sahur. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Maksudnya Allah dan malaikatnya bersalawat. Kalau malaikat bersalawat, itu memohonkan ampun dan rahmat kepada Allah bagi orang yang sahur. Kalau Allah bersalawat, menurunkan dan melimpahkan rahmat dan ampunannya kepada orang-orang yang makan sahur. Kalau malaikat bersalawat memohonkan rahmat dan ampun, sudah jelas diterima, makbul. Allah bersalawat menurunkan rahmat dan ampunannya, luar biasa. Hanya gara-gara makan sahur. Jadi ini pertama yang menyempurnakan ibadah puasa, sahur. Yang kedua yang menyempurnakan ibadah puasa, ibadah puasa itu harus disempurnakan dengan salatut tarawih, salat tarawih. Ada dua hadis itu, hadirin, mirip, kalimatnya hampir mirip. Hadis pertama bilang begini: man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Muttafaqun alaih. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan imanan betul-betul karena iman kepada Allah, wahtisaban dan betul-betul mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunilah dosa-dosanya oleh Allah yang pernah dia lakukan. Ada hadis kedua bunyinya begini. Kalau tadi itu yang pertama, man shama ramadhana. Nah, kalau hadis kedua, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pertama tadi man shama ramadhana, yang kedua hadisnya man qama ramadhana. Oleh para muhaddisin itu dipahami man qama ramadhana, siapa yang berdiri menegakkan salat di bulan Ramadan. Dipahami itu yang dimaksud salatut tarawih. Ada saudara kita memberi penjelasan begini, sebenarnya itu salat tarawih tidak ada, yang ada itu salatul lail. Salat tarawih itu tidak ada, yang ada salat lail. Sepertinya keliru menggunakan dalil. Itu tidak tepat mempergunakan dalil, karena salat lail, salat malam sudah ada sejak di Mekah. Nabi masih di Mekah sudah diperintahkan untuk menegakkan salat malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai Nabi yang berselimut, bangunlah di waktu malam, tegakkan salat walaupun cuma sedikit. Itu ayat surah turun di Mekah. Jadi perintah untuk menegakkan salat lail, salat malam sudah ada sejak di Mekah. Sementara tarawih nanti disyariatkan bersamaan dengan ibadah puasa, sama-sama tahun kedua Hijriah. Itu kan tarwih. Tarwih itu artinya, hadirin, istirahat. Tarwih itu artinya istirahat. Diambil dari akar kata rawaha yurawwihu tarwihon, itu tarwih. Rawaha yurawwihu tarwihon, artinya istirahat.
Jadi kalau orang bilang salat tarawih, salat istirahat. Kenapa dia nama istirahat? Karena dulu Rasulullah ketika menegakkan salat tarawih bersama dengan para sahabat, antara setiap 2 rakaat atau 4 rakaat diselingi istirahat, bahkan sambil minum-minum. Diselingi istirahat sambil minum-minum. Jadi tidak salah juga itu kalau misalnya orang salat di depan jamaah, kadang ada orang simpang air minum, air gelas di situ. Nah, istilahnya diselingi istirahat sambil minum-minum. Kenapa istirahat? Karena terlalu lamanya berdiri antara 1 rakaat 2 rakaat. Karena terlalu lamanya berdiri. Ini salat tarawih, jumlah rakaatnya itu minimal 2, maksimal tak terbatas. Jadi salat tarawih itu dalilnya tak terbatas. Kalau ada yang bilang bukan ke 8 rakaat, oh bukan. Bukan ada hadis yang bilang, katanya Nabi tidak pernah lebih salat melaksanakan salat di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan kecuali 11 rakaat. Adakah yang pakai itu sebagai dalil salat tarawih? Itu juga salah pasang dalil. Coba kembali cermati bahasanya. Di situ kan dikatakan Nabi tidak pernah melaksanakan salat di bulan Ramadan lebih 11 rakaat, apakah di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Tidak pernah lebih. Itu tarawih hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di luar bulan Ramadan. Sementara kalimat hadis baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Yang ada di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan itu hanya salat witir. Makanya tidak dibatasi. Makanya jangan lewat 1 hari ada puasa tanpa kita menegakkan salat tarawih. Karena kapan kita puasa tanpa disertai dengan salat tarawih, menjadikan ibadah puasa kita itu kurang sempurna. Semoga Allah mengizinkan kita memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. InsyaAllah untuk saya terakhir sebelum masuk bulan Ramadan, nanti kita lanjutkan insyaallah, semoga Allah mengizinkan setelah kita menunaikan puasa Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Kitabus Shiyam. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu ramadana bi saumi yaumin wala yaumain illa rajulun
kana yasumu sauman falyasumhu muttafaqun alaih. Jamaah maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan, khususnya nikmat iman, sehingga alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah kembali melanjutkan pengajian kita. Jamaah yang saya muliakan, insyaallah tinggal hitungan hari kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Untuk mencerahkan kembali ingatan kita, pemahaman kita berkaitan bulan Ramadan dan puasa itu sendiri, kita baca beberapa hadis berkaitan tentang kitabus syiyam, pembahasan tentang puasa. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takaddamu ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu muttafaqun alaih. Hadis yang sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, la takaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumaini. Jangan kalian mendahului bulan suci Ramadan dengan melakukan puasa sehari atau 2 hari. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu, kecuali seseorang yang sudah menjadi kebiasaan berpuasa dengan satu puasa tertentu, falyasumhu, silakan dia mempuasakannya. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati sahnya. Maksudnya bagaimana hadirin? Larangan Rasulullah melakukan, jadi larangan Nabi melarang kepada kita jangan melakukan puasa 1 hari kah, 2 hari kah, 3 hari kah sebelum memasuki bulan suci Ramadan, tapi itu dimaksudkan sebagai puasa penjemputan, puasa pendahuluan terhadap bulan Ramadan. Biasa di kampung orang istilahkan puasa Pak Dupa Ulen Ramalang. Jadi puasa penjemputan pendahuluan bulan Ramadan.
Nabi melarang kita melakukan puasa dengan niat itu. Apakah 1 hari, 2 hari, 3 hari, tapi niat adalah untuk penjemputan bulan Ramadan, niat sebagai puasa pendahuluan terhadap bulan Ramadan, itu dilarang. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu, kecuali seseorang yang sudah menjadi kebiasaan berpuasa dengan suatu puasa, menjadi kebiasaan berpuasa pada hari tertentu, itu sudah menjadi kebiasaannya, silahkan dia berpuasa, silahkan. Contoh hadirin, ada orang menjadikan kebiasaan berpuasa pada hari kelahirannya. Itu disunatkan kita berpuasa pada hari kelahiran. Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat, kenapa Nabi suka berpuasa hari Kamis? Kenapa Nabi suka berpuasa hari Senin? Kenapa Rasulullah suka puasa hari Senin? Jawabannya Nabi, saya berpuasa hari Senin, pertama, fihi wulidtu, karena pada hari Senin aku dilahirkan. Wa fihi bu'istu, karena pada hari Senin aku diangkat oleh Allah menjadi rasul. Wa fihi unzil alayya, karena pada hari Senin pertama kali wahyu diturunkan kepadaku. Maka aku berpuasa pada hari Senin sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu alasannya Nabi suka berpuasa pada hari Senin karena itu hari kelahirannya. Nah, berangkat dari penjelasan Rasulullah itu, maka dipahami, andai kata ada orang ingin berpuasa pada hari kelahirannya, itu sunnah baginya. Menjadikan kebiasaan berpuasa pada hari kelahirannya, maka bagi dia itu adalah sunnah. Ada orang kebetulan dilahirkan hari Rabu. Kebetulan dia dilahirkan hari Rabu. Jadi setiap Rabu dia puasa. Setiap hari Rabu dia puasa sebagai bentuk syukur kelahirannya, karena dilahirkan hari Rabu. Misalnya kebetulan bulan suci Ramadan jatuh pada hari Kamis. Kebetulan bulan Ramadan jatuh pada hari Kamis. Bagaimana ini? Apakah dia tidak bisa berpuasa pada hari Rabu karena besok sudah masuk bulan Ramadan? Silahkan. Silahkan. Itulah yang dimaksud tadi dalam pengecualian. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Kecuali seseorang yang sudah menjadi kebiasaan berpuasa pada hari tertentu, silakan dia mempuasakannya, karena puasanya itu tidak dimaksudkan sebagai penjemputan pendahuluan terhadap bulan Ramadan, tapi menjalankan kebiasaannya. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati sahnya. Kemudian hadis berikutnya, wa an Hafsah ummil mu'minin, dari Hafsah ummil mu'minin radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala,
Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyiti siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Rawahul Hamsah. Jadi hadis yang disampaikan oleh Hafsah, ini Hafsah putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi itu Nabi Muhammad, itu Rasulullah, 4 khalifah, jadi Khulafaur Rasyidin, 4 orang, 2 mertuanya dan 2 menantunya. Abu Bakar mertuanya Rasulullah, ayahnya Aisyah. Umar bin Khattab mertuanya Nabi, inilah ayahnya Hafsah. 2 khalifah yang lain itu menantunya. Utsman bin Affan itu menantunya, memperistri putri Rasulullah. Bahkan 2 putrinya Nabi yang diperistri. Maksudnya di sini bergantian, bukan bersamaan. Haram hukumnya memadu 2 orang perempuan yang bersaudara. Haram hukumnya memadu perempuan antara bibi dan kemanakannya. Bibi kemanakan, maksudnya itu ibunya bersaudara. Itu tidak boleh. Utsman bin Affan, 2 putrinya Nabi yang diperistri. Makanya Utsman dijuluki Zunnurain, yang memiliki 2 cahaya. Ali bin Abi Thalib juga menantunya Nabi, sekaligus sepupu satu kalinya, memperistri putri Nabi, Fatimah Zahra. Tuh Fatimah. Jadi kalau ada yang mau cari dalil, bisakah seorang paman, bukan paman saudara, paman sepupu, memperistri kemanakannya, tapi kemanakan ya ini kemanakan sepupu, bukan kemanakan saudara. Bisakah? Itu Ali bin Abi Thalib memperistri kemanakannya sendiri. Ali dengan Rasulullah sepupu satu kali. Hafsah ini putrinya Umar bin Khattab, Ummul Mukminin. Hafsah menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyiti siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Siapa yang tidak berniat berpuasa sebelum terbit fajar, maka tiada puasa baginya. Rawahul Hamsah. Hadis ini diriwayatkan 5 imam ahli hadis. Nah, berkaitan tentang puasa wajib. Puasa wajib, apakah itu puasa Ramadan, atau puasa qadha, atau puasa nazar? Puasa nazar, tinja. Nah, sedikit catatan ini tentang nazar, tinja. Oleh para ulama menyampaikan, itu yang namanya nazar memang betul ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi. Ada pembahasan itu tentang nazar, ada. Tinja kalau bahasa Bugis. Tapi kalau tidak darurat, tidak usah. Jangan kebiasaan suka bernazar, sedikit-sedikit bernazar, sedikit-sedikit bernazar. Itu umumnya para ulama melarang. Jangan jadikan kebiasaan itu. Karena sebenarnya itu orang yang bernazar tanpa dia sadari, itu ayat dia balik. Mestinya kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah yang kami sembah
dan engkaulah yang kami mintai pertolongan. Jadi kalau petunjuk Quran, na'budu dulu baru nasta'in. Kerjakan dulu kewajiban baru minta hak. Begitu petunjuk Quran. Beribadah dulu baru minta. Tapi coba perhatikan orang yang bernazar. Apa umumnya dia bilang? Orang yang bernazar itu umumnya bahasanya begini. Kalau anakku lulus menjadi tentara, contoh ini. Kalau anakku lulus menjadi tentara, saya akan menyumbang di Masjid Raya 50 juta. Contoh. Kalau anakku lulus menjadi tentara, saya akan menyumbang di Masjid Raya. Kalau lulus. Jadi kalau tidak lulus, tidak jadi menyumbang. Jadi nanti mau menyumbang kalau anaknya lulus. Berarti nanti mau beribadah kalau Allah kasih. Tanpa dia sadari, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Sepertinya ayat itu dibalik. Antara lain alasan itulah oleh para ulama, kalau tidak darurat, tidak terpaksa, jangan keseringan bernazar. Walaupun diakui ada namanya nazar. Dan kapan ada orang terlanjur pernah bernazar, maka menjadilah puasa itu sebagai puasa wajib. Berdosalah dia kalau dia tidak tunaikan. Yang namanya puasa wajib harus dinyatakan niatnya sebelum terbit fajar. Sebelum terbit fajar harus menyatakan niat. Dan itu ibadah puasa hadirin, niatnya boleh berulang-ulang. Boleh berulang-ulang. Begitu masuk maghrib, ini seandainya, semoga tidak ada perbedaan, andai kata Ramadan jatuh tanggal 23 hari Kamis, berarti hari Rabu begitu matahari terbenam maghrib itu sudah masuk 1 Ramadan. Jadi sudah malam pertama Ramadan. Makanya orang sudah salat tarawih. Begitu sudah masuk Ramadan malam hari, sudah boleh berniat. Sebentar sesudah tarawih mau niat lagi, boleh niat lagi. Sesudah salat witir mau niat lagi, niat lagi. Tengah malam dia bangun tahajud, mau niat lagi. Ketika mau makan sahur, mau niat lagi. Boleh berulang-ulang. Sama itu niatnya haji. Selama belum tinggalkan miqat, boleh memperbaharui niat. Mungkin tadi di dalam masjid sudah menyatakan niat ihram. Apakah itu haji ifrat, haji dulu baru umrah, atau itu haji tamattu, umrah dulu baru haji? Itu yang umum dilakukan oleh orang Indonesia. Kiran jarang ada yang ambil itu. Haji dan umrah bersamaan dilaksanakan. Mungkin tadi sudah berniat di dalam, keluar dari masjid, duduk di bus. Misalnya kalau di Madinah, tempat yang terdekat dari Madinah kan Zulhulaifah, Bir Ali. Selama belum tinggalkan Bir Ali, masih boleh memperbaharui niat kembali. Nah, sama dengan puasa, boleh diperbaharui. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i, fikih Syafi'i, sebagai bentuk kehati-hatian, dianjurkan berniat langsung 1 bulan. Dianjurkan agar berniat langsung 1 bulan. Di samping diperintahkan berniat untuk setiap malamnya. Jadi pada malam pertama Ramadan langsung nyatakan niat 1 bulan. Saya berniat berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan tahun ini lillahi ta'ala. Di samping setiap malamnya diperintahkan untuk berniat.
Kenapa Imam Syafi'i menganjurkan supaya berniat langsung satu kaligus 1 bulan? Sebagai bentuk ihtiyatan, kehati-hatian, menjaga-jaga. Jangan sampai terjadi pada malam-malam berikutnya terjadi kelupaan untuk berniat. Maka seandainya terjadi kelupaan berniat, terwakili niatnya pada malam pertama tadi itu, yang niat 1 bulan penuh. Dan kapan ada orang lupa berniat sebelum terbit fajar? Lupa berniat sebelum terbit fajar. Sabda Nabi, "Man lam yubayyiti syiyama qabla al-fajri fala syiyama lahu." Siapa orang yang tidak berniat berpuasa sebelum terbit fajar, maka tiada puasa baginya. Itu puasa wajib. Berbeda kalau puasa sunnah.